Demokrasi liberal terjadi pada tahun-tahun 1950 sampai tahun 1959 yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer, yaitu ketika era Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia 1950. Lalu apa saja yang terjadi pada saat itu? Kamu nanya, bertanya-tanya. Natsir September tahun 1950 sampai Maret tahun 1951, Sukiman April tahun 1951 sampai Februari tahun 1952, Wilopo April tahun 1952 sampai Juni tahun 1953, Ali Sastro Amijoyo tanggal 1 Juli tahun 1953 sampai Agustus tahun 1955, Ali Sastro Amijoyo tanggal 2 Maret tahun 1955 sampai Maret tahun 1957, Burhanuddin Harahap Agustus tahun 1955 sampai Maret tahun 1958, Juanda Maret tahun 1957 sampai Juli tahun 1959. B. Hubungan pusat dan daerah. Silih bergantinya kabinet dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintahan daerah. Karena pemerintahan pusat sibuk dengan pergantian kabinet, daerah kurang mendapat perhatian. Tuntutan-tuntutan dari daerah ke pusat sering tidak didengarkan. Situasi ini menyebabkan munculnya gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan. Gejala provinsialisme akhirnya berkembang ke separatisme atau usaha memisahkan diri dari pusat. Gejala tersebut terwujud dalam berbagai macam pemberontakan, APRA, pemberontakan Andi Aziz, RMS, PRRI, dan Permesta. C. Pemilu pertama tahun 1955. Pemilu pertama di Indonesia akhirnya dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu pertama yang diselenggarakan pada tahun 1955 dilaksanakan dua kali, yaitu 1. Tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. 2. Tanggal 15 Desember tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante, Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar. Dekrit Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli tahun 1959 mengeluarkan keputusan. Dekrit keputusan itu dikenal dengan nama Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Isi dekrit ini adalah sebagai berikut: 1. Pembubaran Konstituante. 2. Berlakunya UUD 1945. 3. Akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perekonomian pada masa itu. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak menunjukkan arah yang stabil. Anggaran pemerintah mengalami defisit atau kekurangan. Defisit itu disebabkan antara lain oleh beberapa hal berikut ini: pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat karena ketidakstabilannya situasi politik.